Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Andi. Salam hormat saya dan salam santun pada Bang Andi dan sekeluarga. Semoga Bang Andi beserta keluarga selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan diberi murah rezeki, dan selalu dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bang Andi, saya mau tanya ini tentang masalah yang 1 minggu yang lalu, tentang membahas masalah yang YouTube-nya Bang Andi yang susah mati karena menzolimi istri. Nah, ini apa yang semua di pencerahan Bang Andi semua sudah saya lakukan semalam, karena saudara-saudara saya itu ada yang jauh, ada yang ya intinya menunggu kesepakatan. Jadi baru malam semalam baru saya laksanakan apa yang Bang Andi suruh pada saya. Begini Bang Andi, setelah selesai saya mendoakan, saya tanya satu persatu saudara-saudara saya dan mendoakan ibu-ibu saya, nenek-nenek saya. Itu sudah selesai. Setelah itu saudara-saudara saya pulang. Setelah pulang itu kok yang anehnya begini, yang jadi pertanyaan, yang tadinya ayah saya itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan, cuma tidur aja. Kok setelah saya ditanyain, setelah saya doakan sama saudara-saudara saya, kok semalam itu dia jadi nggak bisa tidur, terus ibaratnya berjalan, intinya ngomong lantur ke sana ke sini, terus jendela dipukul-pukul gitu. Intinya saya jadi di situ agak goyah, maksudnya walaupun saya berusaha intinya berprasangka baik kepada Allah dan berusaha sabar, karena mungkin karena tingkat keilmuan saya, tingkat keimanan saya belum sampai ke situ, tetap saya goyah itu Bang Andi. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa kok setelah saya doakan, setelah saya kumpulin saudara-saudara saya, kok ayah saya seolah-olah jadi bertambah kuat, bertambah intinya tenaganya itu tambah kuat. Yang tadinya nggak bisa apa-apa, sekarang bisa berjalan ke sini walaupun merangkak, walaupun pegangan-pegangan, terus mukul-mukul apa gitu, sampai jendela apa saya tutup pakai triplek, pakai ini. Jadi saya punya prasangka sedikit-sedikit, karena saya 6 bersaudara, ada 1 orang kakak saya itu ya memang dia belum paham tentang masalah ini, mungkin karena dia susah diatur dari dulu, itu jarang pulang, kadang disuruh pulang itu nggak mau, apalagi walaupun kadang-kadang tahu ayahnya sakit disuruh pulang aja dia nggak mau, terus tetap saya jadi berprasangka kurang pas di situ. Jadi apa karena saudara saya itu nggak kumpul semua, jadi saya macam-macam persoalan, karena saya juga karena saudara saya ini silaturahminya kurang, seolah-olah saya ini walaupun saya tahu ini ujian bagi saya, saudara-saudara saya itu nggak pernah ada yang nggak bantu saya untuk merawat ayah saya, dan saya juga lagi kekurangan, lagi disempitkan rezeki dan diberi masalah kayak gini, jadi pikiran saya goyang Bang Andi. Yang jadi pertanyaan itu intinya sebenarnya sih saya gimana ya mendapat jawaban dari YouTube-nya Bang Andi yang anak dan istri menjadi musuh bagiku. Itu sebenarnya menambah wawasan, menambah masukan, menambah ilmu, itu sebenarnya jawaban semua ini. Tapi saya udah ada perintah untuk ngomong sama Bang Andi, jadi saya kurang intinya kurang yakin juga gitu, walaupun saya udah diberi jawaban sama Bang Andi, tapi saya kurang pas. Mohon maaf Bang Andi, tolong kalau memang itu yang bikin saya kadang-kadang punya pikiran yang prasangka jelek, ya kalau memang ada perintah tolong dijawab Bang Andi, kalau enggak ya saya siap
Saya siap, saya ikhlas, karena ini semua mungkin karena ujian bagi saya. Dan intinya walaupun kadang-kadang saya udah tahu jawabannya, mungkin karena ego saya yang masih tinggi, Bang Andi. Ya udah begitu aja, Bang Andi. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan, kurang pas di kata-kata saya. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arsono sudah berbagi pengalaman. Terima kasih juga atas doa-doanya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Pak Arsono dan keluarga dan sahabat-sahabat yang selalu menyimak di channel ini selalu dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi mengenai pengalaman Pak Arsono sudah saya jalani, Bang. Semua nasihat Bang Andi, tapi ayah saya nggak mati-mati juga. Malah makin sehat dia, ya kan? Yang awalnya tergeletak malah bisa berjalan ya. Tapi di sini kita harus ambil hikmah, ambil pelajaran. Tidak menerima kematian itu ego. Dan meminta kematian itu juga ego. Ya. Jadi macam banyak orang kan, ayahnya, ibunya tiba-tiba meninggal, dia belum siap. Tak terima hatinya, sedih dia kan. Itu karena apa? Ego masih ada. Sampai ada yang meratapi kematian ya. Lalu ada juga anak yang ingin orang tuanya cepat mati. Ya contohnya seperti Pak Arsono ini. Karena saya dulu juga pernah mengalami. Di saat ayah saya tergeletak di tempat tidur bertahun-tahun, hidup segan mati tak mau, kita minta-minta, ya Allah cepatlah ambil nyawa ayahku, panggillah dia cepat ya Allah, kasihan aku lihat dia menderita begini ya Allah. Hidup segan mati tak mau. Ternyata di situ juga ada ego ya. Jadi apa yang Pak Arsono jalani itu sama seperti yang saya jalani dulu kan. Pak Arsono udah pernah dengar kisah saya dulu kan. Jadi kita bagi orang yang, coba nanti diulang-ulang lagi tuh video yang sebelumnya. Bagi orang yang susah mati itu namanya azab. Orang yang mengalami susah mati, hidup segan mati tak mau, itu azab. Siksaan di dunia, penghapus dosa. Nah bagi orang yang merawatnya, orang tua yang susah mati ini, yaitu ujian. Ya, memang kita ada keluh kesah juga di situ. Di saat kita butuh, kita nggak mampu, kita juga terjepit, ya. Tetapi disinilah bentuk pengabdian. Allah masih kasih waktu kita untuk mengabdi kepada orang tua. Jadi kita nggak boleh mengeluh sedikit pun, nggak boleh minta cepat mati, karena ajal di tangan Allah, ya. Kita doa-doa, minta-minta, cepatlah ya Allah panggil nyawa ayahku sekarang ya Allah. Saya sudah mengalami itu, makin ayah saya makin nggak mati-mati, ya. Tinggal kulit sama tulang, tergeletak aja, nggak bisa makan, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang dia bisa? Cuma bernapas, buka mata, tutup mata, itu aja yang dia bisa. Kalau kita bilang ya ini sudah luar biasa, ini tersiksanya, kita juga kasihan. Lalu kita berdoa minta mati, nggak bisa, ya. Jadi kita ambil hikmahnya, disinilah ujian bagi Pak Arsono dan keluarga. Ya, nggak boleh ngeluh. Memang kita sedikit ngeluh, tapi kita harus kembalikan kepada Allah. Kasih aku kekuatan ya Allah. Minta begitu. Ya, saya pun mengalami seperti yang Pak Arsono ceritakan. Posisi saya lagi susah.
Ayah saya tuh hanya minum susu, nggak bisa lagi makan nasi, minum susu pakai selang gitu. Seminggu sekali susunya habis. Saya pun lagi kondisi susah. Luar biasa kita berkorban gitu kan. Adik-adik saya tutup mata semua, nggak ada yang mau menolong. Semua dilimpahkan kepada kita yang paling tua. Tetapi saya merasakan bahwa inilah saatnya saya mengabdi. Inilah waktunya saya berbakti kepada orang tua. Ya kita nggak boleh ngeluh. Dan kita juga nggak boleh berdoa minta cepat mati ya Allah biar aku nggak repot lagi, nggak boleh. Karena ajal Allah yang tentukan. Dibuatlah di situ kondisi kita putus asa, nggak mati-mati juga itu. Kapan matinya? Ketika kita sudah berserah, ketika kita sudah pasrah, ketika kita sudah menerima, ya Allah ini udah jalan yang Engkau tentukan. Endingnya seperti apa aku nggak tahu ya Allah, ya aku serahkan padamu ya Allah. Perintahnya bagi diriku rawat orang tua, ya sudah. Paham kita perintahnya, ya sudah rawat aja semampu kita. Lalu kita kenang-kenang ya. Makanya kalau kita punya anak kecil tuh enak, kita bisa melihat. Kita mandiin anak kita mandiin juga ayah kita yang tergeletak itu. Oh begini aku dulu ya dimandiin orang tua aku. Aku juga dulu tak berdaya. Aku dulu juga gak bisa apa-apa. Aku dulu juga dimandiin, disuapi, diceboin, segala macam. Nah sekarang inilah waktunya kita berbakti kepada orang tua. Kalau masih ada orang tua, kita yang rawat, itu luar biasa pahalanya. Ya, anak-anak yang lain nggak peduli, nggak mau dia merawat orang tua, kita yang rawat. Dan kita harus sabar di situ. Ya, terkuras pikiran, terkuras tenaga, terkuras biaya. Wah, luar biasa itu. Susah hati kita kan. Kapan ini ayahku mati ini? Kapan dia tenang ini? Kok tersiksa sekali dia? Di situ kan ada rasa iba, ada rasa kasihan. Tapi ya kita harus kembalikan kepada Allah. Banyak faktor, banyak penyebab. Yang saya pahami adalah penebus dosa. Kalau orang tua kita sudah tergeletak aja di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, hidup segan mati tak mau, sudah pikun, sudah nggak bisa diajak bicara, udah nggak ngerti lagi. Ya, itu penebus dosa. Belum habis dosanya. Nah, bagi kita yang merawatnya, nah di situ ujian untuk kita. Seharusnya kita berpikir ke depan, jangan berpikir hari ini. Karena kalau kita berpikir hari ini, kita nggak sampai. Berpikir ke depan bagaimana? Andai kata aku tua besok, kalau aku rawat orang tuaku sekarang, insya Allah anakku besok rawat aku. Kalau aku sayang kepada orang tuaku sekarang, insya Allah besok aku tua, anakku pun sayang padaku. Nah, ya, kita pikirkan ke depannya. Karena kita juga bakal ke situ nanti. Ya. Jadi kalau yang saya nilai dari rasa yang dialami oleh Pak Harsono, ya mengeluh, rasanya ngeluh. Inginnya ayahnya cepat mati, nggak boleh diminta-minta. Karena semakin diminta-minta cepat mati, ya nggak mati-mati. Saya sudah mengalami. Ya. Setahun lebih juga tuh ayah saya dirawat di rumah itu. Hidup segan, mati tak mau. Ya, banyak faktor lah. Ada kita zolim kepada orang. Saya tanya sama ibu saya ya. Mungkin ayah ini ada ilmu ini mak. Kenapa susah mati dia ini? Apakah dia ada dulu belajar ilmu ini, ilmu itu? Nggak ada kata mama saya. Nggak ada ayahmu ini ilmu itu. Tapi kok kenapa dia susah mati ini? Ya, akhirnya saya bertanya kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan di mana salahnya. Kenapa ayahku begini ya Allah? Kalau memang dia dulu ada dosa,
nampakkan ya Allah, di mana letak salahnya ya Allah. Ampunilah dia ya Allah. Saya doakan terus. Ketika saya berzikir sambil berdoa, dikasih lihat itu sama Allah. Apa yang tampak? Dikasih lihat sosok perempuan berjilbab, cantik, ya nggak terlalu tua lah umurnya ya kan. Lalu saya tanya ibu saya, siapa ini wanita ini? Saya dikasih lihat, saya bilang, ciri-cirinya seperti ini. Lalu ibu saya kenal orangnya, ya kan? Oh, ini orang ini pernah marah sama ayah katanya. Lalu saya panggil jiwanya. Ya, kita panggil jiwanya. Besok paginya orangnya datang. Langsung dia lihat ayah saya. Ketika dilihat kondisi ayah saya udah sekian tahun gak jumpa itu ya, menangis. Orang tersebut maafkan ayah saya. Rupanya ayah saya punya salah dengan orang itu. Salahnya seperti apa? Jadi ibu saya cerita, dahulu ayah saya punya teman akrab, ya, teman kerja. Rupanya istrinya ini selingkuh. Ketika istrinya selingkuh, ketahuan ayah saya. Ayah saya cerita sama suaminya sahabat ayah saya kan, dicerita. Begitu diceritain, ketahuan perselingkuhannya, dipukul ini perempuan istri yang selingkuh ini, dipukul macam pukul maling itu, babak belur ya kan. Habis itu diceraikan karena ketahuan selingkuh. Nah, akibat ayah saya yang mengadu itu, si perempuan ini sakit hati hingga bertahun-tahun. Nah, di situ mungkin juga menjadi faktor kenapa ayah saya susah mati. Ya, sebenarnya ini aib, tapi kenapa saya ceritakan sebagai contoh. Dan kita juga harus hati-hati, jangan sampai membuat orang lain sakit hati. Ya, rupanya orang tersebut menyimpan dendam, menyimpan amarah yang begitu lama. Dan disitulah kuasa Allah tunjukkan. Saya panggil, datangkanlah dia ya Allah, biar dia lihat ayah saya. Besok pagi langsung datang dia ke rumah sakit. Dia lihat ayah saya lagi, ya sudah inilah, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Di situ dia menangis, dia maafkan. Semua kesalahan bapak sudah saya maafkan. Saya juga minta maaf. Ya, tembus itu langsung. Akhirnya orang tersebut maafkan. Nggak selang berapa lama ayah saya meninggal. Ternyata ada yang dia tunggu. Ya, dia nggak mau pulang menyimpan dosa. Dia nggak mau pulang menyimpan kebencian. Setelah orang tersebut datang memaafkan dosa ayah saya, ya kan? Dan di situ juga dia minta maaf. Hilang amarahnya ketika dia lihat ayah saya udah nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Di situ dia maafkan. Jadi nggak berapa lama, seminggu atau 10 hari itu, nggak sampai 2 minggu ayah saya meninggal. Berarti ada yang dia tunggu. Ya, jadi untuk Pak Arsono ambil pelajarannya. Ya, coba kita sebagai anak itu, kalau memang orang tua kita dulu punya perselisihan, dan kita tahu punya perselisihan dengan si A, dengan si B, ada terjadi pertengkaran, ada menyimpan amarah, datangi orang itu, minta maaf. Insya Allah kalau orang itu memaafkan, mudah ayah kita pulang. Ya kan? Ini kejadian yang sering terjadi tapi banyak orang nggak paham gitu. Di situ saya juga mengeluh awalnya. Kapan mati ayah saya nih? Sudah nggak tega lagi. Kita bilang sudah apa ya? Kulit sama tulang aja udah. Dan disitulah Allah tunjukkan itu. Ya Allah, apa salah ayahku? Kasih lihat ya Allah. Dikasih lihat sosok perempuan itu. Akhirnya saya tanya sama ibu saya, kenal nggak mak sama siapa orang yang seperti ini? Oh itu si ini, kata ibu saya. Ibu saya tahu orangnya. Insya Allah besok dia datang, saya bilang. Datang orangnya, betul datang. Padahal nggak ditelepon, nggak diundang gitu.
nggak ada dikasih tahu, datang sendiri orangnya. Ya, langsung dia datang ke rumah sakit itu. Dia lihat ayah saya menangis, dia istilahnya nggak tega gitu. Bencinya jadi hilang ketika melihat ayah saya udah luar biasa tersiksanya seperti itu kan. Hilang bencinya. Di situ dia maafkan. Nggak lama, nggak sampai 2 minggu ayah saya pulang. Berarti kan ada yang dia tunggu. Ya. Nah, itu bagi orang yang susah matinya bisa penembus dosa. Dan bagi kita yang merawatnya itu sebagai ujian. Ya. Ujian orang beriman itu memang ngeri-ngeri sedap, macam-macam. Bisa rezeki, bisa penyakit, bisa anak istri, bisa pekerjaan, bisa juga orang tua. Nah, bagi kita yang merawat orang tua yang seperti itu, jangan ngeluh. Ya. Cepat-cepat kita cari tahu nih orang tua kita ini punya perselisihan dengan siapa. Datangi orangnya, silaturahmi, minta maaf. Wakili orang tua kita minta maaf. Ya kan? Saya gitu. Ketika orangnya udah datang, ya saya bukan marah atau benci. Jangan-jangan ayah saya disantet nih, dia benci sama ayah saya. Enggak, saya enggak berpikiran begitu. Saya baikin orangnya. Mungkin ayah saya dulu ada salah, tolonglah maafkan kak saya. Ya kan? Dia maafkan. Ketika dia maafkan, mudah pulangnya. Ya. Jadi untuk Pak Arsono, jangan minta-minta cepat mati. Ego itu. Berarti kita nggak sabar merawat orang tua. Setelah ayah saya sudah pulang, apa yang terjadi? Ada rindu ya. Ketika kita lihat, oh di sini tempat dia biasanya duduk, oh di sini biasanya dia makan, oh di sini ketika dia sering nongkrong, tempat-tempat biasa dia nongkrong itu kita terkadang terbayang itu. Andai kata dia masih ada nih, masih bisa kupandang. Sekarang udah nggak ada lagi. Ya. Jadi nggak boleh ngeluh Pak Arsono. Minta sama Allah kekuatan. Walaupun kita ngeluh, wajar, manusia ngeluh itu wajar. Ngeluh lah bang, uang tak ada, pengeluaran banyak, tanggungan banyak, ya kan? Habis itu hanya saya yang dibebankan, yang lain nggak mau nolong, adik-adik, kakak-kakak saya semua tutup mata semua. Nggak usah ngeluh. Insya Allah nanti disitulah menjadi apa ya, amal ibadah kita. Ya, nggak lama itu. Kalau dihitung-hitung kita dirawat orang tua, susah-susahnya orang tua merawat anak berapa tahun sih? Nah, kalau kita rawat orang tua sakit berapa tahun sih? Kalau kita hitung-hitung nggak seimbang ya kan. Tapi banyak anak ketika orang tua sakit, baru sebentar dia rawat sudah minta cepat mati. Cepatlah panggil ya Allah. Repot aku urusinnya nih. Nah, itu anak durhaka begitu. Nggak boleh ya. Walaupun kita di situ sudah di titik putus asa ya, pasti putus asa kita. Jadi jangan diharap-harap, jangan diminta-minta. Coba dicari tahu penyebabnya apa ya. Mungkin bisa jadi tuh kejadiannya hampir sama seperti ayah saya. Ada yang ganjel ya kan. Masih ada orang yang benci, orang sakit hati dan orang itu belum memaafkan. Coba cari semasa hidupnya dia berselisih paham dengan siapa, dia bermusuhan dengan siapa, cari orangnya. Nanti jumpai orangnya, minta maaf. Kita mewakili orang tua. Kalau orang tersebut maafkan, insya Allah mudah dia pulang. Ya, udah bang, saya udah cari orangnya, udah minta maaf. Orang itu sudah maafkan, sudah bang. Tapi nggak mati-mati juga nih bang. Yaitu ujian untuk kita. Gak boleh kita nolak, gak boleh kita minta-minta cepat mati. Ya, terima aja dulu. Ya Allah, tugas yang kau berikan adalah rawat orang tua. Ya sudah, aku rawat nih ya Allah. Mau sampai kapan aku gak tahu ya Allah. Aku kembalikan padamu ya Allah.
Nanti di saat kita udah nggak mikirin lagi matinya, nggak ada minta-minta mati lagi, dipanggil itu, ya kan? Situ. Ketika kita masih ada harapan, ada doa, ada permintaan, cepat ya Allah panggil dia ya Allah, cepat ya Allah cabut nyawanya ya Allah. Nggak bisa, malah Allah dikerjain kita sama Allah. Oh kau nggak ini ya, nggak mau kau rawat orang tuamu ya, aku bikin lama ini. Nah di situ jangan sampai kita mengeluh ya, nggak boleh ngeluh ya. Banyak faktor itu yang mengganjel susah mati. Bisa berdosa sama istri, bisa juga berdosa sama orang lain ya. Zolim kita, orang lain menyimpan sakit hati, menyimpan kebencian ya. Macam ayah saya itu kaget saya, menjelang matinya baru saya tahu. Ibu saya nggak pernah cerita ya kan. Ketika saya bilang ini ada, saya dikasih lihat, saya bilang ciri-cirinya seperti ini orangnya, siapa? Kenal nggak mak? Saya tanya. Ibu saya langsung tahu orangnya itu. Oh ini si ini katanya. Insya Allah besok datang dia. Saya udah panggil ini. Saya udah minta sama Allah biar dia lihat ayah. Datang orangnya. Akhirnya di situ responnya menangis ya kan, terkejut, nggak tega. Akhirnya dia maafkan ayah saya. Begitu orangnya pulang baru ibu saya cerita. Ini dia dulu sakit hati sama ayah. Kenapa sakit hati? Saya tanya. Ketahuan dia selingkuh. Ayah saya lapor sama suaminya, dicerai dia. Oh, gara-gara itu. Akhirnya ketika dia sudah dimaafkan, seminggu lebih lah, pulang langsung ayah. Tenang wajahnya. Enak kita lihatnya kan. Seperti orang tidur. Nah, jadi banyak faktor itu. Coba Pak Arsono cari tahu lagi nanti. Ya. Mungkin ada salah dengan orang-orang yang mungkin kita nggak sangka-sangka, nggak tahu kita nih. Jadi di sini semoga bisa diambil pelajaran untuk saudaraku, sahabatku yang lain. Baik-baiklah kita sama orang lain ya. Jangan menyimpan permusuhan. Susah matinya nanti. Zolim kita kepada orang itu menyimpan amarah, benci. Di situ dia luar biasa marahnya dengan kita, dendamnya dengan kita. Itu ganjel nanti. Ya. Jadi untuk Pak Arsono dan saudaraku yang lain, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran, menjadi hikmah. Gak boleh ngeluh merawat orang tua. Ingatlah, kita dulu dirawat sama orang tua. Ya. Berapa tahun kita sampai kita bisa sendiri, ya kan? Nah, sekarang kita rawat orang tua baru sebentar aja udah ngeluh kita. Disinilah saatnya kita berbakti. Ya. Gak boleh ngeluh. Kayaknya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.